Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, pembahasan kita pada matan thalathatil usul atau al-usul al-thalatha. Kita sekarang masuk kepada dalil syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Mulai dari halaman ke-35, 36 dan seterusnya. Berkata Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Adapun dalil syahadat, persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, surat yang ke-9 pada ayat 128, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan yang memiliki kriteria yang pertama, min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, dari kalangan manusia. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada utusan Rasul dari kalangan jin, tidak ada. Dari kalangan manusia semuanya. Adapun jin menjadi pengikut para utusan dari kalangan manusia. Tetapi tidak ada dari kalangan jin yang diutus oleh Allah sebagai utusan atau sebagai nabi, sebagai rasul, tidak ada. Mereka mengikuti para nabi, para rasul yang dari kalangan manusia. Yang kedua, makna yang kedua min anfusikum, yaitu dari kalangan atau kaum kalian sendiri. Maknanya adalah dari kalangan orang-orang Arab. Karena yang menjadi mad'u, yang menjadi objek dakwah pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Arab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dari kalangan mereka. Yang mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui nasab dan keturunannya,
dan juga mengetahui sifat-sifat serta kejujurannya. Ini di makna yang kedua dari min anfusikum, dari kaum kalian sendiri, maksudnya dari kalangan orang Arab. Sifat yang kedua di dalam ayat ini disebutkan azizun alaihi ma anittum, sangat merasa berat penderitaan yang dialami oleh kalian. Jadi Nabi SAW pun merasa berat apa yang dirasa berat oleh umat ini. Oleh karena itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dua hal, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih yang paling mudah, yang paling ringan, selama itu bukan dosa. Jadi Nabi SAW selalu memilih yang paling mudah bagi umat, karena Nabi SAW juga merasakan berat apa yang dirasa berat oleh umat. Maka Nabi SAW kalau diberikan pilihan, beliau secara pribadi bisa milih yang berat, tetapi beliau SAW tidak mau milih yang berat. Beliau SAW pilih yang ringan karena khawatir ini berat bagi umat. Oleh karena itu, di antara bukti bahwa Nabi SAW merasa berat apa yang dirasa berat oleh umatnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan pada malam Mi'raj. Ketika Nabi SAW meminta keringanan kepada Allah Rabbul Alamin, dari 50 kali salat dalam sehari menjadi 5 kali. Nabi SAW mohon keringanan kepada Allah, mohon keringanan kepada Allah, mohon keringanan kepada Allah. Itu bukti bahwa Nabi SAW merasa berat apa yang dirasa berat oleh umat ini. Yang sampai kemudian akhirnya yang 5 itu keutamaannya seperti 50 kali salat. 5 kali salat keutamaannya seperti 50 kali salat. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Jadi Nabi SAW berat. Maka Nabi mohon keringanan untuk umat. Mungkin kalau untuk Nabi SAW sendiri 50 kali salat dalam sehari semalam ringan bagi Nabi sendiri secara pribadi. Tapi kan untuk umat. Maka ketika Nabiullah Musa alaihissalam memberikan masukan kepada Nabi SAW, inna ummataka la tutiqu dhak, umatmu gak sanggup mengerjakan hal itu. Maka Nabi SAW terus memohon keringanan, mohon keringanan, mohon keringanan. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung syariatkan 5 kali salat aja dalam sehari semalam? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu dan tidak sanggup mengerjakan hal tersebut? Di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada penduduk langit bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat peduli terhadap umat, merasa berat apa yang dirasa berat oleh umat ini. Diperlihatkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para malaikat penduduk langit. Lalu kemudian sifat yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan, keselamatan bagi umat. Maka tidak ada sesuatu kebaikan yang bisa mendekatkan umat ini kepada surga, bisa mendekatkan umat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti Nabi telah perintahkan, Nabi telah jelaskan. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menjauhkan umat ini dari neraka kecuali Nabi juga sudah jelaskan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa fi lafdhin ila Allah wa yuba'idukum minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang bisa mendekatkan diri kalian ke surga, mendekatkan diri kalian kepada Allah, menjauhkan diri kalian dari siksa api neraka, illa wa qad buyyina lakum, kecuali pasti sudah dijelaskan kepada kalian. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa wajib bagi setiap nabi menjelaskan kebaikan-kebaikan yang telah Allah beritahukan kepada nabi tersebut. Wajib nabi itu kasih tahu kepada umatnya.
Sebagaimana juga wajib dia memberitahukan kepada umat keburukan-keburukan yang Allah telah beritahukan kepadanya, wajib dijelaskan. Maka dari situ kemudian ada muncul kaidah, ta'khirul bayani an waqtil hajati la yajuz. Penjelasan, mengakhirkan penjelasan sedangkan waktu butuh penjelasan itu sudah datang, nggak boleh diundur. Harus dijelasin. Tidak boleh tidak. Maka Nabi SAW tidak pernah mengundur sesuatu yang memang harus dijelaskan. Ketika itu sudah datang waktunya, waktu untuk menjelaskan. Waktu hajatnya sudah ada. Nggak boleh diundur, pasti dijelaskan. Itu bukti bahwa Nabi SAW harisun alaikum, menginginkan keselamatan. Oleh karena itu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW beritahukan kepada umatnya ketika Nabi SAW naik ke Bukit Safa, dipanggil semua kaumnya satu persatu dengan nama kabilah dan suku mereka satu persatu. Seraya Nabi SAW katakan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian, jangan sampai kalian terkena azab yang pedih dari Allah Rabbul Alamin. Inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Sesungguhnya aku adalah utusan yang diutus oleh Allah memberi peringatan kepada kalian agar jangan sampai kalian mendapatkan siksa yang begitu berat. Kalau seandainya aku beritahukan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang hendak menyerang kalian, awa kuntum musaddiqiyya, apakah kalian membenarkanku? Maka kaumnya mengatakan, ma jarrabna minka kadhiban. Kami enggak pernah mendapati Anda berdusta walaupun sekali. Tapi ketika Nabi SAW beritahukan kepada mereka, jadi mereka membenarkan. Kami benarkan. Kalau engkau katakan bahwa ada pasukan yang hendak menyerang kami di balik bukit, kami percaya. Tapi tatkala Nabi SAW memberitahukan kepada mereka bahwa beliau adalah utusan Allah, mereka tiba-tiba diam. Tidak bisa jawab. Bilang iya tidak, bilang tidak juga enggak. Karena mereka telah katakan, kami enggak pernah dapati Anda berdusta. Jadi mestinya kan mereka membenarkan. Mereka mau membenarkan, kok tapi gimana rasanya? Tapi kalau tidak membenarkan, ternyata enggak pernah dusta. Itu Nabi sangat menginginkan kebaikan bagi umat. Bagi umat, semuanya yang memang Allah telah perintahkan untuk dijelaskan, jelaskan. Maka ketika Hajjatul Wada, Rasulullah SAW tanya kepada seluruh para sahabat, wahal nasahtu, wahal ballaghtu, wahal nasahtu, wahal addaitu. Bukankah aku sudah tunaikan apa yang menjadi kewajibanku kepada kalian? Aku sudah berikan nasihat kepada kalian. Aku sudah sampaikan apa yang memang harus aku sampaikan pada kalian. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, betul Anda telah sampaikan kepada kami wahai Rasul. Lalu Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Seraya Rasulullah SAW katakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, persaksikan perkataan mereka bahwa tidak ada satu apapun kecuali pasti sudah aku jelaskan kepada mereka semuanya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Jadi enggak ada lagi kecuali sudah dijelaskan semuanya. Nabi SAW betul-betul sudah memberitahukan. Karena Nabi ingin supaya kita selamat. Nabi SAW menginginkan agar kita selamat. Dijelasin semuanya. Lalu kemudian sifat yang terakhir yang disebutkan di dalam ayat ini adalah bil mu'minina raufur rahim. Nabi SAW penyantun, penyayang terhadap orang-orang beriman. Nabi SAW sangat sayang kepada umatnya. Maka tadi nggak ada tersisa yang baik, yang buruk, kecuali udah dijelasin semuanya. Bukti kasih sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Bahkan termasuk salah satu bukti kasih sayangnya Nabi kepada umatnya Nabi SAW, beliau tidak ada yang namanya ninggalin warisan harta untuk anaknya. Ma taraknahu sadaqah. Nahnu ma'asyiral anbiya la narithu wa la nurath. Kami para nabi punya harta enggak diwarisin oleh anak keturunan kami, enggak. Ma taraknahu sadaqah. Harta yang tersisa, yang tertinggal, peninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam semuanya diberikan kepada kaum muslimin. Sedekah bagi kaum muslimin. Raufur Rahim, sangat menyayangi. Maka oleh karena itu
Kalau kita memahami, kita mengerti bahwa Nabi SAW sangat menginginkan kebaikan, merasa berat apa yang dirasa berat oleh umat, sangat menyayangi orang-orang beriman, maka kewajiban kita yang harus kita tunaikan terkait dengan syahadat anna Muhammad Rasulullah dijelaskan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala, wa ma'na syahadati anna Muhammad Rasulullah. Konsekuensi, makna persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, yang pertama ta'atuhu fima amar, mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pasti Rasul tidak memerintahkan kecuali yang baik, kecuali yang maslahat, dan pastinya itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa pada ayat yang ke-80, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Orang yang taat kepada Rasul berarti otomatis dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu bagian daripada konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita yang beliau kabarkan. Termasuk diantaranya tentang terkait tanda-tanda hari kiamat yang beliau sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita. Tentang akhirat, tentang syurga, tentang neraka, dan berbagai macam hal gaib yang lain. Kewajiban kita membenarkan tentu apabila hadis itu sahih. Wajib kita membenarkan. Jangan kemudian kita menolak, jangan kemudian kita mengingkari, meragukannya, dan seterusnya. Kewajiban kita mengimani, membenarkan, mengimaninya. Yang ketiga, kewajiban kita dan termasuk konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, kita jauhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan oleh Rasul, yang dibawa oleh Rasul, ambil. Apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan. Walaupun itu tidak sampai kepada derajat haram. Sampai para ulama mengatakan itu. Walaupun tidak sampai pada derajat haram, tinggalin. Walaupun cuma sampai makruh saja. Karena dulu para sahabat itu tidak pernah nanya, Rasul ini perintahnya wajib apa sunnah, enggak. Rasul kerjakan, mereka kerjakan. Kecuali nanti ada penjelasan dari Rasul langsung, bahwa ini tidak wajib misalnya. Begitu juga Rasul SAW meninggalkan sesuatu, mereka pun meninggalkannya. Kecuali nanti ada penjelasan lagi dari Rasul SAW. Ada keterangan lagi dari Rasul SAW. Maka dari situlah hukum aslinya perintah itu wajib. Kecuali sampai datang penjelasan bahwa itu sunnah atau mustahab, dianjurkan. Hukum aslinya larangan itu haram, ditinggalkan, wajib ditinggalkan. Sampai ada keterangan lain yang menjelaskan bahwa tidak sampai pada haram. Tetapi aslinya kapan Rasul perintahkan, kita wajib menunaikannya. Kecuali tadi ada pembelok makna menuju kepada yang sunnah atau mustahab. Kapan dilarang sesuatu, kita tinggalkan. Lalu kemudian konsekuensi yang kelima dari syahadat anna, keempat dari syahadat anna Muhammad Rasulullah, yaitu adalah alla yu'badallah illa bima syara'. Tidaklah Allah diibadahi kecuali dengan syariat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu kepada Allah. Beribadah itu hanya kepada Allah yang punya kewenangan menjelaskan secara detail rinci satu ibadah itu bagaimana pelaksanaannya, teknisnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu fungsi Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, menjelaskan kaifiatnya, tata caranya, detail-detailnya bagaimana. Maka beribadah kepada Allah ya harus dengan tuntunan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama berijtihad itu, mereka bersungguh-sungguh menggali agar supaya mendapati bagaimana Rasul mengajarkannya. Adapun kemudian mereka di belakang berselisih kan karena memang faktor perbedaan dalil yang mereka terima di antara penyebabnya. Perbedaan pemahaman mereka juga terhadap satu permasalahan. Tetapi aslinya mereka semua bersepakat
bahwa ibadah itu ketentuannya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Yang mengada-ngada dalam urusan kami. Perhatikan, urusan kami itu berarti urusan agama, bukan urusan dunia. Mengada-ada hal baru dalam urusan kami, urusan agama, yang dia tidak termasuk bagian pada agama, maka dia tertolak. Dalam redaksi yang lain, lafaz yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Yang beramal satu amalan yang tak ada tuntunan dari kami, berarti ini ibadah. Tak ada tuntunan dari kami. Laisa alaihi amruna, tak ada tuntunan dari kami, maka dia tertolak. Tidak ada ibadah kecuali dengan tuntunan dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah 4 konsekuensi dari syahadat anna Muhammad Rasulullah, mentaati apa yang Rasul perintahkan, membenarkan kabar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangannya, dan menunaikan ibadah kepada Allah dengan syariat yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat dari para nabi dan rasul terdahulu menjadi batal ketika sudah datang syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ditetapkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat itu masih berlaku pada umat ini. Oleh karena itu syar'u man qablana, syariat para nabi dan rasul sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasul tetapkan masih berlaku, maka dia berlaku. Kalau tidak, maka dia sudah tidak berlaku. Dengan istilah para ulama, mansukh, sudah tidak lagi diberlakukan lagi. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.